besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para jemaah sekalian, untuk tabarukan mari kita awali dengan bacaan untuk kitab Suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan keberkahan Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan hajat kita, baik hajat duniawi maupun hajat ukhrawi. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, dipanjangkan usianya, dimudahkan rezekinya. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, mudah-mudahan mereka menjadi anak yang soleh dan solihah, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi nusa bangsa dan agama. Orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan mereka dilapangkan di alam kuburnya, diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya. Ala hadhihi amalan niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih surah Al-Kahfi ayat ke-102. Pas naiknya ayat ke-102. Afa hasibal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan dulu, mohon diperhatikan. Afa hasibal ladzina kafaru ayyattakhidhu ibadi min duni awliya. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Dzalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Salam Nabi sampai ayat 106. Mari kita baca bersama-sama, ikuti panjang pendeknya dan akhirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibal ladzina kafaru ayyattakhidhu ibadi min
إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا بسم الله الرحمن الرحيم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا
أفحسب الذين
single. I have you once. Was Sadaqallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam firman-Nya menceritakan dugaan orang-orang kafir. Mereka menduga selain Allah itu mampu memberikan pertolongan kepada mereka, mampu memberikan syafaat kepada mereka. Apa hasibal ladzina kafaru ayyatakhidhu ibadi min duni awliya? Maka apakah orang-orang kafir mereka menyangka, menduga atau mengira ayyatakhidhu ibadi min duni awliya, bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku. Maksudnya yang mereka duga, yang mereka sembah, orang-orang Yahudi, mereka mengatakan al-malaikatu banatullah wa uzairullah. Orang-orang Nasrani mengatakan al-masihullah. Orang-orang kafir Yahudi yang dulu mereka mengatakan para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Gusti Allah. Nabi Uzair itu adalah putranya Allah. Kenapa mereka mengatakan Nabi Uzair putra Allah? Karena setelah terjadi 100 tahun terjadi peperangan, tidak ada seorang pun yang hafal kitab Taurat. Itu setelahnya Nabi Musa wafat, kan kitab Taurat nggak ada, diangkat oleh Allah ke langit, hilang tulisannya. 100 tahun kemudian tiba-tiba ada Nabi Uzair membaca kitab Taurat tanpa dilihat tulisannya di depan orang-orang Yahudi dari pertama sampai akhir. Nah, kata mereka, gak bakalan ada yang hafal kitab Taurat, kitab Samawi, kitab yang diturunkan oleh Allah, kecuali anaknya. Nah, ini Uzairullah. Itulah orang-orang Yahudi berlebih-lebihan menyanjung-nyanjung orang. Yang kita juga nggak boleh berlebih-lebihan menyanjung-nyanjung orang sampai sujud. Makanya saya udah bahas sujud
yang haram, ada sujud yang musyrik, dosa besar. Sujud yang wajib yang termasuk rukun sholat setiap rakaat 2 kali sujud. Ada sujud yang hukumnya sunnah ketika kita membaca ayat sajadah. Itu dulu Quran. Wa hum yasjudun atau wasjud waktu. Baca takbir kemudian sujud sajadah bagi lillahi khalaqahu wa sawwahu ila akhirih. Ada sujud yang hukumnya haram. Sujud kepada selain Allah tujuannya bukan menyembah, itu haram. Berusaha datang sambil sujud. Sujudnya bukan tujuan menyembah, dosa haram. Kalau sujudnya tujuannya menyembah, dosa besar, musyrik. Orang-orang Nasrani mereka mengatakan Al-Masihullah, Nabi Isa itu adalah putranya Allah karena dia dilahirkan tanpa punya bapak. Dan mereka menganggap Nabi Isa sebagai anak Allah karena Nabi Isa membuktikan mukjizat dirinya sebagai utusan Allah, tapi mereka salah paham. Ketika Nabi Isa minta dibuktikan mukjizatnya, kata orang-orang Bani Israel, jika kau bisa mengaku sebagai utusan Allah, buktikan mukjizatnya. Apa mukjizatnya? Kata Nabi Isa, saya bisa membuat burung dari tanah liat dengan izin Allah. Buktikan. Ambil tanah liat diurus-urus, kemudian disembur itu jadi burung terbang, jadi burung kelalaman. Itu kan ditonton oleh orang banyak. Mata yang ribuan jadi satu. Ya lihat burung, hilang ya, mana? Tidak lama, guprak jatuh, burung kelalaman. Kata orang-orang Nasrani, wah ini anak Tuhan. Kata orang-orang Yahudi, ada sihir, ini sihir. Orang-orang Yahudi sangat benci kepada Nabi Isa. Kalau orang-orang Nasrani berlebih-lebihan menyanjungnya. Kemudian kata mereka, masih ada kisah mukjizatnya yang kau dikatakan mungkin ada. Apa? Saya bisa menyembuhkan orang yang buta asal. Dibuktikan sembuh. Orang Nasrani mengatakan ini anak Tuhan. Orang Yahudi ini sihir. Ada lagi bisa kehebatan kami ada. Apa? Saya bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Kebetulan tetangga saya belum dikuburkan. Bukan. Jika kau benar seorang Rasul, mana? Dibawa ke rumahnya. Mohon kepada Allah, ya Hayyu ya Qayyum, Umbi'itilah. Dengan dan Dia Maha mengatur segala urusan, dan Dia Maha hidup yang mengatur segala urusan makhluk. Hidup dengan izin Allah. Hidup bertahun-tahun, hidup beneran. Emang belum mati. Ada yang mengatakan lagi, wah itu baru mati suri belum mati. Suri itu bentuknya udah mati padahal belum. Dan siapa pertama mengatakan mati suri? Bentuknya udah mati, hidup lagi, bukan hidup lagi, emang belum mati. Gak ada orang yang mati 2 kali, gak ada. Awalnya kampung saya sampai 3 kali dia matinya, gak bakalan. Orang mati cuma 1 kali. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang menciptakan kematian. Mati cuma hanya 1 kali terjadi di dunia. Kalau hidup 2 kali di dunia dan di akhirat kejadian hidup. Kalau mati hanya 1 kali.
Ada orang udah 3 malam belum dikubur, badannya udah bau busuk, masih menunggu saudaranya belum datang. Mana didatangi, mohon kepada Allah, ya hadiah qayyum bi'idillah. Itu badannya udah bau, sampai punya anak dua. Perempuan itu mau nggak kuping mayat yang udah bau? Itu muridnya Nabi bisa ya. Orang udah bau 3 hari 3 malam. Ada yang mengatakan udah 1 minggu. Ya Allah, Allah Maha Kuasa. Wah itu sihir. Ayo buktikan, cari orang yang udah dikubur jasadnya. Cari putra Nabi Nuh, Sam bin Nuh alaihi salam, yang mana matinya udah ribuan tahun. Ya kan, dari putranya Nabi Nuh ke Nabi Isa itu ribuan tahun. Ayo cari di mana kuburannya. Cari, ketemu. Bukan lagi, masa bisa ketemu? Ya kan, ada juga yang menemukan kuburan Imam Bukhari yang Soekarno ya, yang itu karomah Allah berikan kepada Soekarno. Nah itu ketemu kuburan Sam bin Nuh udah ribuan tahun. Memohon kepada Allah, ya hadiah qayyum bi'idillah. Itu buktikan mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Tapi yang nanti lagi hanya untuk membuktikan mukjizat Nabi Isa kepada mereka bahwasanya Nabi Isa benar-benar utusan Allah. Nah maksudnya hamba-hamba Allah yang mulia, para malaikat, Nabi Uzair, Nabi Isa, yang dijadikan Tuhan oleh mereka, sama sekali di akhirat enggak mampu memberikan pertolongan kepada mereka. Yang mampu memberikan pertolongan, yang mampu memberikan syafaat, yang mampu menghindarkan siksaan Allah hanyalah Allah. Nah ini ada hubungannya dengan surah Yasin yang sering kita baca, surah langganan malam Jumat. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. Mereka menjadikan sembahan selain Allah, la'allahum yunsurun, agar mereka mendapatkan pertolongan. Nah ini mereka yang menyembah patung-patung. Pada masa jahiliyah yang dipasang di atas Ka'bah 360 patung. Kenapa 360 patung? Itu sesuai dengan jumlah hari dalam 1 tahun, 360 hari. Tuhan kebanggaan mereka, Tuhan Lata, Uzza, Manat. Itu yang memberikan nama Lata, Uzza, Manat ya mereka. Lata itu Tuhan perempuan. Kalau pengikut Muhammad menyebutnya Allah. Kemudian Manat, asma Allah Al-Mannan, Tuhan yang Maha memberi anugerah. Mereka mengatakan Manat, Tuhan perempuan yang memberikan anugerah. Kemudian Uzza, asma Allah Al-Aziz. Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsurun. Nah ini orang-orang musyrik, mereka menyembah patung yang dipasang di atas Ka'bah, dipasang di Bukit Sofa, di Bukit Marwah. Apa tujuannya? La'allahum yunsurun, agar mereka mendapatkan pertolongan. Dibantah oleh Allah, la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhdarun. La yastati'una, orang kuasa, orang mampu. Patung-patung itu memberikan
pertolongan kepada mereka. Wa hum lahum jundun muhdharun, sedangkan mereka menjadikan bala tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka. Jadi yang dipasang di atas Ka'bah itulah Tuhan-Tuhan yang nanti pada hari kiamat yang akan menolong kita. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Nah itu adalah sangkaan-sangkaan, dugaan-dugaan yang batil, dugaan yang tidak benar. Inna, kata Allah, sesungguhnya kami a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Ini Allah mengancam kepada orang-orang musyrik yang menyembah kepada selain Allah. Allah mengancam, kami telah siapkan untuk mereka, tempat mereka itu adalah neraka jahanam. Qul, katakan oleh Muhammad, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Hal nunabbi'ukum, apakah perlu kami beritahukan kepada kamu wahai orang-orang kafir, bil akhsarina a'mala, orang yang paling rugi perbuatannya, orang yang paling rugi amalannya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya. Wa hum yas'aluna annahum yuhsinuna sunnah, sedangkan mereka mengira, mereka menduga, annahum yuhsinuna sunnah, bahwasanya perbuatan yang sia-sia itu dianggap oleh mereka adalah perbuatan yang sebaik-baiknya. Mana amalan mereka kelihatannya baik, kelihatannya mulia. Ini amalan-amalan orang-orang kafir, mau nyantunin yatim piatu, mau nyantunin orang-orang yang tidak mampu, bahkan bikin masjid. Ada orang kafir bikin masjid. Kalau di zaman Rasul itu Abu Amir, orang Yahudi di Madinah, disebut Masjid Diror, tapi dihancurkan oleh sahabat atas perintah Rasulullah SAW, karena masjid itu akan menimbulkan bahaya. Tujuannya orang-orang muslim agar sholat di tempat itu nanti bakalan dikepung orang-orang muslim, atau setidaknya mereka akan mempengaruhi akidahnya orang-orang muslim. Nah, andaikan ada orang kafir di Indonesia bangun masjid, bangun pondok pesantren, ya bulan Ramadan, kayak biarin aja deh, terima aja, karena kita tahu hasil usahanya. Dia orang kaya, bukan orang muslim. Saya menyaksikan ketika dipanggil santunan yatim piatu dari beberapa RT, dia lagi, ini bukan orang muslim. Jadi, karena kita tahu kan usahanya halal. Jadi mungkin dia merasakan dengan ngasih santunan ekonominya makin bertambah. Nah, meskipun dihabiskan hartanya, menurut dia itu adalah amalan yang sebaik-baiknya. Nah, di sini bil ahsanina a'mal, itu termasuk orang yang amalannya sia-sia, rugi, tidak ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena syaratnya diterima amal kebaikan
Jadi kuncinya itu iman. Jadi pertanyaannya di zaman sekarang, andaikan ada orang yang beda akidahnya dengan kita, dia ngasih santunan di masyarakat, boleh nggak? Jawabannya pertama, kalau emang kita tahu usahanya halal, boleh. Dan keduanya, jika tidak akan mempengaruhi akidah, boleh. Sebaliknya, kita tahu dia bandar judi, dia bandar narkoba, jangan tolak. Kenapa? Karena akan menimbulkan bahaya. Ya sama juga masyarakat kita dikasih racun, udah tahu dia sebagai germo, duitnya banyak dibagikan di masyarakat, hasil usaha yang harap dibagikan, itu nggak boleh. Tolak. Kalau kau mau insaf, kami akan terima. Annahum yufsiduna sunnah ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum. Nah, mereka itu yang amalannya sia-sia, amalannya rugi, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat Tuhannya, tidak percaya Al-Quran sebagai firman Allah. Waliqaihi aywa kafaru bil ba'si ba'dal mauti wa bi ru'yatihi ta'ala fil akhirah. Dan mereka tidak percaya akan adanya hidup setelah mati, tidak percaya akan dibalas amalan-amalan mereka, tidak percaya akan melihat zat Allah ketika sudah masuk surga. Fahabitat a'maluhum, maka sia-sialah amalan-amalan mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Fala nuqimu, dan kami tidak akan memberikan lahum kepada mereka yaumal qiyamati wazna, penimbangan pada hari kiamat terhadap amalan-amalan mereka. Maksudnya ketika mereka ini orang-orang kafir beramal kebaikan di dunia, itu tidak ada nilai baiknya sekecil darah pun. Maka nanti di akhirat tidak ada timbangannya, amalannya buruk semua. Meskipun ketika di dunia siang dan malam hartanya dikorbankan di jalan Allah, tapi tidak beriman, itu tidak ada nilai pahala sedikit pun. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, kami tidak akan memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Yang ditimbang itu antara amal baik dan amal buruk, sedangkan amalan mereka buruk semuanya, nggak ada yang baik. Jadi gimana bisa timbangnya? Dzalika jazaa'uhum jahannam. Yang demikian itu jazaa'uhum aidzalika alladzi dzakarahu min anwa'il wa'id huwa jazaa'uhum. Demikianlah balasan mereka itu dari berbagai macam ancaman Allah. Huwa jazaa'uhum, itulah balasan mereka. Jahannam adalah neraka jahanam. Mereka dibalas, diancam, disiksa, dimasukin ke dalam neraka jahanam bima kafaru, karena alasannya mereka kufur. Wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa, dan mereka menjadikan ayat-ayatku yang menunjukkan atas keesaanku, kata Allah.
Mereka menjadikan ayat-ayatku dan utusan-utusanku yang dibuktikan mukjizatnya oleh mereka ketika dakwah huzwan, dijadikan sebagai bahan olok-olokan. Itulah karena mereka memperolok-olok kepada ayat-ayat Allah dan memperolok-olok kepada para utusan Allah, maka hukumannya di dalam neraka jahanam untuk selama-lamanya. Ini ayat bocoran bagi orang-orang kafir. Maka dari itu bagi mereka yang dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti beriman, pasti masuk Islam. Maka ada kalanya orang masuk Islam karena mendengar ayat-ayat Al-Quran lagi dibaca, padahal tidak tahu artinya, tapi lama-lama dengerin, kemudian tertarik. Ada juga yang masuk Islam mendapatkan hidayahnya itu karena persatuannya umat muslim. Coba umat muslim itu untuk menyamakan dalam ibadah kepada Allah, menyiapkannya dengan waktu yang sangat serentak. Lihat coba di Masjidil Haram ketika muadzin mengumandangkan qad qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Merapatkan barisan. Apalagi lagi musim haji kan bisa menampung 4 juta itu yang berjamaah. Ya Allah, itulah kekompakan orang-orang muslim dalam beribadah kepada Allah. Makanya dalam dalam ada cara ibadah seperti orang muslim. Tidak ada panduan bukunya atau kitabnya seperti orang muslim, yaitu Al-Quran. Bisa dilakukan, bisa dibaca bersama, bisa dihayati. Makanya kemarin lagi membahas Al-Quran itu sifatun obat. Jadi maksud sifatun obat itu obat dari kemusyrikan menuju kepada ketauhidan, obat kebodohan menjadi pintar, bukan obat sakit kepala. Al-Quran obat yang tadinya hidupnya brutal dengan baca Al-Quran, memahami Al-Quran, jadi insan yang songong dengan baca Al-Quran, dimahami Al-Quran, jadi lemah lembut. Itu yang disebut dengan wa nazilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran, di dalamnya itu adalah obat segala penyakit, penyakit kesombongan, penyakit iri dengki, penyakit dendam, dan menjadikan rahmat kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Dulu sebelum diturunkan Al-Quran, akhlak orang-orang jahiliyah tidak ada bedanya seperti binatang. Setelah diturunkan Al-Quran, diajarkan